Episode 16 Skenario kelima 3. Potongan-potongan batu bulan jatuh ke tanah. Makhluk hamburan perak sedang menetas. Jika dia adalah anak, saya bisa mengendalikannya menggunakan fenomena pencetakan. Tapi makhluk ini bukanlah makhluk yang naif. Anda telah menemukan makhluk dari dunia yang berbeda untuk pertama kalinya dalam skenario ini. Afinitas dengan spesies dari dunia yang berbeda telah meningkat. 2.000 koin telah dihargai. Anda telah menerima keterampilan bonus untuk komunikasi yang lancar dengan spesies dunia lainnya. Penerjemah dunia lainnya level 1 telah diperoleh. Aku bisa mendengar Han Suyong menelan ludah di sebelahku. Itu wajar untuk gugup karena pertemuan dengan spesies dunia lainnya adalah awal dari skenario kelima. Itu benar-benar berbeda dari skenario sebelumnya. Kesalahan sekecil apapun dalam skenario kelima bisa menyebabkan seluruh Seoul menghilang. Keahlian eksklusif, Otherworld Interpreter level 1 diaktifkan. Efek dari simbol perlindungan item dari Imyuntar telah meningkatkan pemahaman tentang bahasa tertentu. Item yang aku dapat dari naga api akan sangat membantu mulai sekarang. Penafsiran otomatis telah dimulai. Saya mendengar suara dari batu bulan yang bersinar. Tanda pagar persen tanda pagar dolar. Sial, sudah. Petik 2. Makhluk itu meringkuk di dalam batu bulan menggerutu dan mengangkat tubuhnya. Tatapan perak mengingatkan saya pada serigala pada pandangan pertama, tetapi saya tahu dia berbeda dari serigala. Yang terpenting, saya tahu spesies orang ini. Tingginya 3 meter. Spesies dominan dunia, Kronos yang bisa bertransformasi menggunakan batu bulan di malam hari. Mereka adalah pejuang dengan kekuatan fisik mengerikan yang menggunakan kekuatan angin. Salah satu dari 5 spesies dominan Kronos. Aku serigala pertama yang hebat. Di Kronos, mereka menyebut serigala pertama, Imyuntar. Aku Likon dari Imyuntar. Ada suara napas menyeramkan di kegelapan malam, menyebabkan lingkungan sekitar menjadi hening. Aku melakukan kontak mata dengannya sementara Han Suyong bersembunyi di belakangku. Tentu saja, saya tidak mundur. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Plus. Informasi karakter. Nama, Lisaun Isparang. Umur, 371 tahun. Dukungan konstelasi, bayangan dunia yang hancur. Atribut pribadi, Noble Imyuntar Hero, Survivor yang dipermalukan, langka. Keahlian eksklusif, Way of the Wind level 9, pelatihan senjata tingkat lanjut level 9, deru medan perang level 8, Sages Insight level 4, baja kulit level 8, bertindak level 4. Stigma, pengiriman kehancuran level 1. Statistik keseluruhan, fisik level 75, kekuatan level 75, agility level 75, kekuatan sihir level 75. Evaluasi keseluruhan, 1 dari 5 spesies dominan Kronos yang hancur. Setelah kehilangan dunianya, ia berinvestasi di Starstream dan menjadi panduan dalam skenario. Ia ditandai dengan selalu memandang dunia dengan mata penuh penyesalan. Plus. Seperti yang diharapkan, pahlawan dunia lain memiliki keterampilan dan statistik yang hebat. Statistik rata-rata adalah level 75. Dia melampaui batas skenario saat ini. Dia adalah tujuan dari banyak perwakilan. Mata biru Likon menatapku seolah aku menarik. Kaulah yang membangunkanku. Aku mengangguk. Aku mengerti. Apakah sudah waktunya? Selamat atas penyelesaian skenario tutorial, pendekar dunia ini. Petik 2. Itu terdengar seperti tutorial. Sungguh lucu bagaimana dia meniru Dokkaebi untuk efek dramatis. Tidak ada tutorial di dunia ini. Setiap skenario adalah peristiwa nyata dan orang mati tidak bisa kembali lagi. Lalu apa jenis tutorial yang ada? Mereka yang menghadapi kepunahan. Pertama, saya sangat menyesal bahwa bencana telah datang ke dunia Anda. Petik 2. Lisaun berbicara sambil menatap langit. Dia melihat aula besar di Seoul, Korea. Sebuah pusaran besar yang mengingatkan pada lubang hitam secara bertahap meningkatkan volumenya setiap saat. Lisaun juga akan melihat aula besar pada hari dunianya hancur. Semua pemandu dalam skenario adalah mereka yang kehilangan tempat tinggal karena skenario. Karena aku di sini, kamu bisa tenang. Saya adalah penuntun untuk menghentikan kehancuran dunia ini. Saya akan melatih Anda untuk bersiap menghadapi bencana dan memberikan Anda instruksi yang diperlukan. Dan itu keluar dengan tergesa-gesa tapi dia pandai mengucapkan kata-kata. Dia mungkin punya buku pedoman dari Dokkaebi. Lisaun tiba-tiba berhenti bicara. Petik 2. Ngomong-ngomong, hanya kamu yang membangunkanku. Hanya kita. Aneh. Skenario keempat tidak dihapus. Jika sudah dibersihkan dengan benar, kelima pemandu, termasuk saya, akan ditetaskan di tempat yang sama. Di mana pemilik tahta absolut. Petik 2. Dia benar. Awalnya, 5 pemandu, termasuk Lisaun, akan berkumpul segera setelah penguasa tahta absolut dilahirkan. Saya berbicara dengan Lisaun. Kami tidak memiliki raja. Tidak ada raja. Apakah penguasa tahta absolut mati? Tidak mungkin. Saat ini, tidak ada cara untuk membunuh penguasa tahta absolut. Petik 2. Lisaun mengungkapkan ketidakpercayaannya dengan cara yang mengancam. Tidak ada pemilik tahta absolut sejak awal. Apa artinya?
Kami membersihkan skenario keempat tanpa mendapatkan tahta absolut. Api muncul di mata Lisaon. Apakah kamu berbohong padaku sekarang? Hal seperti itu tidak mungkin. Skenario keempat tidak berakhir sampai seseorang naik tahta. Petik 2. Ada juga metode untuk menghancurkan tahta absolut. Ekspresi Lisaon menegang. Dia sepertinya memahami kata-kataku dan matanya melebar. Mungkin. Rasa malu dari pahlawan yang begitu mulia benar-benar pantas dilihat. Surai peraknya bergetar saat dia menatapku dengan seksama. Banyak rasi bintang. Pasti kamu tidak menghancurkan tahta. Tepat sekali. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu mengerikan? Lisaon mengeluarkan banyak kutukan yang tidak bisa kudengar dengan baik. Han Suyong menatap Lisaon yang berteriak dan berbisik kepadaku, "Hei, apa ini serius? Untukmu." Han Suyong juga menerima penerjemah dunia lainnya dan mendengar percakapan itu. Lisaon berteriak sebelum aku bisa menjawab. "Kenapa kau melakukan itu? Sekarang tidak ada seorang pun di dunia di bawah panji dewa besar ini." Petik 2. Tidak. Rasi bintang Starstream tidak peduli dengan Kronos. Sekarang dunia ini hancur. Makhluk hidup dengan kecerdasan kurang dari kobold harus melakukan pekerjaan mereka. Petik 2. Aku merasa terhina ketika menyaksikan Lisaon yang putus asa. Ya, ini adalah inti dari orang-orang ini. Di permukaan, mereka dikirim untuk membantu dunia ini. Namun, mereka memiliki tujuan terpisah yang tidak akan pernah saya biarkan terjadi. Pangeran Imiuntar, Lisaon Isparang. Masih terlalu dini untuk frustrasi. Petik 2. Pangeran yang angkuh dari Imiuntar segera menanggapi perubahan sikap saya. Dia menggeram dengan marah. "Manusia nakal, tunjukkan rasa hormat di depan spesies besar. Kamu tidak tahu berat dosamu." Petik 2. Lisaon, tidakkah kamu melihat sesuatu ketika duniamu mati? Imiuntar adalah spesies Kronos yang berkuasa, bukan bumi. Petik 2. Ekspresi Lisaon menegang. Saya tidak melewatkan celah ini dan melanjutkan, ada 5 bencana yang menghancurkan dunia Anda. Apa? Benua selatan Kronos tempat kamu tinggal dihancurkan oleh naga. Baik. Mata Likona dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana kamu tahu ini? Naga api Iknel, bencana neraka terbakar. Itu adalah nama bencana yang menghancurkan duniamu. Petik 2. Bencana kecil yang saya bunuh, Lesser Iknel awalnya adalah bencana. Satu nyala api dapat mengubah kota kecil menjadi lautan api dan satu kepakan sayapnya dapat menghancurkan spesies yang lebih rendah. Benua selatan Kronos dihancurkan olehnya. Naga api yang terbangun dari meteorit. Lisaon mengertakkan gigi. Kamu berbicara seperti itu adalah cerita orang lain. Kamu akan menyesalinya. Tak lama lagi, duniamu juga akan berjuang dalam api neraka yang panas itu. Petik 2. Jangan khawatir, Iknel tidak akan turun ke dunia ini. Petik 2. Apa? Aku sudah membunuhnya. Tidak akan ada bencana, neraka terbakar, di dunia ini. Petik 2. Lisaon memiliki ekspresi bingung, seperti dia mendengar rumahnya telah dibawa kembali. Itu adalah lelucon terbaik yang pernah saya dengar. Apakah ada lelucon di dunia ini? Apakah menyenangkan bercanda tentang dunia yang akan segera lenyap? Petik 2. Ya tentu saja tidak. Saya mengeluarkan medali berwarna biru. Lalu seperti sulap, tawa Likona mereda. Simbol perlindungan Imiuntar. Tangan gemetaran Likon mengulurkan tangan untuk mengambil medali itu. Kenapa? Bagaimana kamu memiliki ini? Simbol perlindungan Imiuntar adalah bukti bahwa seseorang telah memburu naga bencana. Likon dari Imiuntar. Hormati pelindung. Petik 2. Tubuh Lisaon perlahan jatuh. Pertama-tama lututnya menyentuh tanah, perlahan diikuti oleh kepalanya. Ada guncangan parah di matanya seolah dia tidak bisa mengakuinya. Lakukan dengan benar. Tak lama, kepalanya menyentuh tanah. Tingginya lebih dari 3 meter sehingga tidak sampai ia jatuh bahwa matanya lebih rendah dari mataku. Aku menatap Lisaon. Ini adalah bagian yang berguna untuk menangkap naga api. Han Suyong belum bisa memahami situasi dan menatap Lisaon dengan mata bingung. Saya hampir terbunuh oleh kebrutalan Han Suyong tetapi dia akhirnya membuat segalanya lebih mudah. Lisaon berbicara dengan suara bergetar. Pemburu naga yang hebat. Dengan manfaat melihat ke belakang, aku ingin memintamu untuk memaafkan kekasaranku. Namaku Kim Dokja. Sekali lagi, saya pikir nama saya tidak terlalu bagus. Ini akan menjadi adegan yang hebat jika nama saya Yo Jong Hyuk. Saya menambahkan komentar cepat untuk meredakan suasana canggung. Lisaon, ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Petik 2. Lisaon dengan hati-hati melihat ke atas. Petik 2. Ajari aku jalan angin, yang merupakan teknik rahasia orang-orangmu. Mata Lisaon perlahan menjadi lebih besar. Ini adalah tujuan saya di balik menetas Lisaon. Bencana selatan naga api telah menghilang sehingga bencana pertama dalam skenario kelima pasti akan menjadi bencana timur. Untuk mencegah bencana di timur, saya perlu mendapatkan teknik rahasia Imiuntar. Way of the Wind itu adalah satu-satunya jawaban untuk bencana di timur, bencana pertanyaan. 1 jam kemudian, saya menjelaskan situasinya kepada Han Suyong yang tidak bisa mengikuti percakapan. Lalu medali yang kamu dapatkan dari membunuh naga api adalah hal penting bagi mereka. Iya. Aku masih tidak mengerti. Naga api yang kamu bunuh pada waktu itu adalah salah satu bencana. Tepat sekali.
Petik 2. Lalu dalam skenario kelima, kita harus mencegah 4 bukannya 5 bencana. Kamu sepertinya mengerti tapi tidak mengerti. Han Suyong mengerutkan kening. Aku masih belum mengerti. Bukankah Anda membunuh Ignel kecil? Bukankah dia naga yang memburuk jadi mengapa dia bencana? Apakah ini juga pengembangan dari Ways of Survival? Petik 2. Petik 2. Segala sesuatu yang menetas dari meteor bencana adalah bencana. Orang itu keluar bukan Ignel sehingga Ignel tidak akan muncul dalam bencana ini. Selain itu, Ignel tidak muncul dalam aslinya. Tukik Ignel keluar. Ini hanya skenario kelima jadi bagaimana bisa hal seperti itu bangun? Petik 2. Petik 2. Kamu berbicara dengan baik. Apakah Anda seorang juru bicara Ways of Survival? Apakah Anda benar-benar penulisnya? Petik 2. Kesulitan skenario itu konyol tapi itu disesuaikan sehingga bisa dibersihkan jika orang mempertaruhkan hidup mereka. Tentu saja, penyesuaian itu dikendalikan dengan hati-hati. The Lesser Ignel, versi penetasan yang memburuk telah memusnahkan para nabi, yang bisa disebut pasukan elit pada saat itu. Apakah hanya itu saja? Saya pernah terbunuh oleh naga itu. Jika bukan karena raja tanpa pembunuhan, saya tidak akan berdiri di sini. Jika Lesser Ignel telah dilepaskan ke Seoul dan terus naik level, Seoul akan berakhir sama dengan kampung halaman Lisaon. Tentu saja, Han Suyong tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti itu dan sibuk mengeluh. Ngomong-ngomong, bukankah bencana lebih besar dari yang kukira? Saya memiliki banyak masalah dalam memahami skala karena caranya diungkapkan dalam cara bertahan hidup. Petik 2. Kami beruntung dengan naga api. Bencana yang akan datang akan berada di keadaan semula. Makhluk mengerikan akan muncul. Petik 2. Sangat menyenangkan melihat ekspresi penulis plagiar pada kata, asli. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan pria itu. Saya memandang Lisaon, yang sedang mempersiapkan pelatihan di tempat yang jauh. Han Suyong bertanya, dia terlihat kuat. Apakah Anda ingin dia bertarung? Petik 2. Orang itu pengecut. Selain itu, panduan ini dilarang berperang melawan bencana di dunia lain. Kita harus mengurus pekerjaan kita sendiri. Petik 2. Saya mendengar Lisaon memanggil saya. Pelindung, aku siap. Pelindung adalah gelar untuk pemilik medali. Saya mengatakan kepadanya untuk memanggil nama saya beberapa kali tetapi Lisaon tidak menyerah. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu teknik rahasia klan saya, jalan angin. Jalan angin, itu adalah keterampilan tersembunyi yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan angin seperti anggota tubuh mereka sendiri. Di antara spesies lain, hanya mereka yang memiliki simbol perlindungan imuntar yang dapat mempelajari keterampilan ini. Yo Jong-hyuk awalnya dijadwalkan untuk mendapatkan ini tetapi tidak kali ini. Saya tidak bisa memberi orang yang kuat semua keterampilan yang baik. Kalau begitu aku akan mulai. Selama 3 jam berikutnya, saya berkeringat keras untuk mempelajari keterampilan. Alangkah baiknya jika sistem memiliki pesan seperti, apakah Anda ingin mempelajari keterampilan? Tapi ini tidak mungkin. Itu hanya mungkin untuk mendapatkan keterampilan dengan mempelajarinya secara langsung. Saya telah membaca novel sehingga saya bisa mengikuti gerakan Likon sedikit. Tepatnya, saya pikir saya mengikutinya. Sekitar 1 jam lagi berlalu. Lisaon ragu-ragu sebelum membuka mulutnya. Pelindung. Saya minta maaf untuk mengatakan ini tetapi. Petik 2.